Bertemu kembali dengan TV SMP Negeri 1 Bonorowo bersama saya Pak Ahmad Solikin untuk mata pelajaran IPS kelas 7 semester 2. Kita langsung saja untuk melanjutkan yang kemarin sesuai dengan janji Pak Guru bahwa kemarin tentang materi waktunya tidak cukup, sehingga kita akan melanjutkan untuk yang kemarin, yaitu tentang kebutuhan dan kelangkaan dan kebutuhan manusia. Ya. Sekarang kita langsung ke materi alat pemuas kebutuhan. Sebelumnya disiapkan dulu buku paketnya. Ini ada revisi ya, ada perbaikan buku paket agar kamu tidak bingung dalam membaca di buku paket. Siapkan buku paketnya dan dibuka halaman 134 ya, halaman 134. Oke, di situ ada materi alat pemuas kebutuhan. Ya, di situ ada materi alat pemuas kebutuhan, tidak ada judulnya, hanya langsung pada penjelasannya, yaitu alat pemuas kebutuhan manusia itu banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang, ada yang berupa jasa, ada yang berwujud, bahkan ada yang tidak berwujud. Wah, ini atau goib ya. Kebutuhan manusia itu bisa dipenuhi dengan atau dipuaskan dengan barang yang tidak berwujud. Nah, begitu juga untuk memperolehnya, ada yang perlu uang atau pengorbanan, ada yang gratis atau tidak perlu mengeluarkan uang untuk memperolehnya. Nah, di situ langsung mengenai macam-macamnya itu tertulis di buku paket itu E ya, tercetak di buku paket itu E. Itu bukan E, itu A ya. A. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, itu A. Ya, seperti di slide yang Pak Guru tampilkan, di situ ada alat pemuas atau pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya, itu ada dua, yaitu barang ekonomis dan barang bebas. Nah, perbedaannya, kalau barang ekonomis itu jumlahnya terbatas dan cara memperolehnya itu harus dengan pengorbanan. Nah, pengorbanan itu bisa tenaga atau uang ya, baik material maupun fisik ya. Tenaga, misalnya kita ingin mendapatkan sesuatu barang ekonomis, itu harus bekerja. Sedangkan yang kedua itu barang bebas, barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Nah, ada barang bebas
yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Misalnya sinar matahari. Itu energi sinar matahari sangat diperlukan oleh manusia. Apabila tidak ada sinar matahari, ya bumi yang kita tempati beku, ya. Seperti daerah di bumi ini yang tidak terkena sinar matahari itu di kutub utara dan kutub selatan itu beku. Kemudian udara ini juga sangat penting bagi manusia, khususnya untuk oksigennya, ya, unsur oksigennya yang digunakan untuk bernapas. Kemudian air ini dikatakan sebagai sumber kehidupan. Dimanapun air ada, di situ ada kehidupannya. Oke, itu barang bebas, sinar matahari, udara, dan air, gratis, ya. Kalau kalian harus bayar, berapa biaya yang harus dikeluarkan, ya sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha pengasih, yang maha pemurah, sehingga sinar matahari, udara, dan air itu gratis. Ya, kembali ke barang ekonomis tadi belum disebutkan contohnya. Jadi banyak sekali barang ekonomis yang harus kita peroleh dengan cara mengeluarkan pengorbanan baik tenaga maupun uang. Ya, misalnya barang-barang yang dipakai kita dalam kebutuhan sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu adalah barang-barang ekonomis. Ya, seperti bangun tidur, ya, ke kamar mandi butuh anduk, ya, anduk. Kemudian butuh pasta gigi, kemudian sikat gigi, sabun mandi, dan seterusnya sampai sarapan dan memakai baju. Itu semua adalah barang ekonomis yang dalam memperolehnya harus menggunakan pengorbanan baik uang maupun tenaga. Oke, lanjut. Tadi saya sebutkan di halaman 134 itu A, ya, bukan tercetak E tapi A. Yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Oke, slide berikutnya. Tercetak di buku paket F itu B, ya, B. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain, ya. Ada dua, barang substitusi atau disebut juga barang pengganti, barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan. Contohnya nasi bisa diganti dengan singkong, atau nasi diganti dengan roti. Ya, nasi adalah makanan yang mengandung karbohidrat untuk membuat kita kenyang dan punya tenaga. Ini bisa diganti dengan jenis makanan yang lain. Kemudian gula merah
itu bisa diganti dengan gula putih atau yang kita kenal dengan nama gula pasir. Kalau gula merah itu gula Jawa ya, gula kelapa. Tapi kalau kalian masak tidak ada gula merah, pakai gula putih bisa. Jadi barang yang bisa saling menggantikan itu namanya barang substitusi atau barang pengganti. Sedangkan jenis barang yang kedua adalah barang komplementer, yaitu barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Ya, apabila salah satunya tidak ada, maka barang tersebut tidak bisa digunakan. Ya, kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Sebagai contoh, kendaraan bermotor. Ya, motor yang kamu pakai itu butuh BBM, butuh bensin. Ya. Kalau hanya motornya saja tidak ada bensinnya, motor tidak bisa jalan. Hanya bensinnya saja, bensinnya yang jalan-jalan di bawah kamu. Ya, contoh lagi kompor. Sekarang umumnya pakai kompor gas. Kalau tidak ada gasnya, kompor gasnya itu tidak bisa digunakan atau tidak bermanfaat, baik kompor gas maupun kompor minyak. Ya, dan jenis barang yang lain, barang komplementer itu masih banyak yang istilahnya itu barang yang saling melengkapi. Ya, misalnya kopi, gula, dan air panas. Teh, gula, dan air panas itu contoh pasangan ya, pasangan yang saling melengkapi. Oke, itu saya ingatkan lagi di buku paket tercetak F itu yang B ya. Dan slide berikutnya untuk yang ketiga, jenis alat pemuas kebutuhan yang ketiga menurut tujuan penggunaannya itu tercetak G itu yang C ya, tercetak G itu yang C. Ada dua jenis barang menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama adalah barang produksi atau barang modal. Ya, dikatakan barang modal karena barang ini tidak dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Ya, dalam proses apa? Proses produksi. Ya. Ya, barang ini dapat menghasilkan barang lain. Ya, contohnya lahan. Lahan apa? Lahan pertanian. Ya, bisa digunakan untuk bercocok tanam. Lahan yang digunakan untuk pabrik misalnya. Kemudian mesin. Mesin-mesin pabrik itu juga barang produksi atau barang modal. Dan gedung pabriknya itu juga termasuk barang modal. Yang kedua, jenis barang menurut tujuan penggunaannya adalah barang konsumsi. Barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, seperti
barang-barang yang kamu gunakan untuk proses belajar. Ini ada buku tulis dan alat tulis, itu langsung bisa digunakan. Ya, misalnya pakaian, ya, pakaian jadi. Ya, kalau masih kain itu berarti barang modal atau barang produksi. Apalagi masih kapas, ya, kapas itu barang produksi, kemudian dijadikan kain, baru kainnya dijahit menjadi baju, maka baju termasuk barang konsumsi, sedangkan kain termasuk barang produksi. Ya, jelas. Saya ingatkan kembali tadi yang ketiga, yang C, itu tercetak di buku paket halaman 135, itu tercetak G, itu C. Lanjut ke slide berikutnya yang keempat, tercetak di buku paket H, yang betul D, alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Jadi dalam kegiatan produksi ada proses pembuatan barang agar barang itu siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Ada 3 jenis, yaitu barang mentah, barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh untuk nasi kita yang kita makan itu bahan mentahnya adalah padi. Padi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan, harus proses dulu. Kemudian ada kayu baru ditebang, itu belum bisa digunakan. Yang kedua, barang setengah jadi. Tadi lanjut ke barang setengah jadi. Ya, misalnya padi itu dijadikan beras, digiling. Ya, kalau kayu itu dijadikan kayu olahan, balok-balok kayu. Kalau kapas, ya tadi jadikan benang terlebih dahulu, dijadikan kain. Ya, kalau tepung itu bisa dari tepung beras, bisa dari tepung tapioka atau tepung terigu, gandum, ya. Itu baru barang setengah jadi. Kalau tepung, berbagai macam tepung kemudian dibuat kue yang sudah matang, ini namanya barang jadi. Itu yang ketiga, barang jadi. Barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh tadi nasi, dari padi beras jadi nasi. Kue dari gandum, jadikan tepung gandum, jadikan kue, jadi kue, barang jadi. Alat tulis, buku misalnya, itu dari kayu, diproses jadi kertas, kemudian jadi buku, siap digunakan. Tas, baju, celana, buku, pensil, ya, banyak sekali
barang-barang jadi. Pokoknya barang jadi itu barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, ya, langsung dapat dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kiranya itu kamu bisa jelas bahwa alat pemenuhan kebutuhan itu semua barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Ya, bisa wujudnya barang, bisa wujudnya jasa. Yang jasa misalnya kamu sepedanya rusak, butuh jasa bengkel. Pakaian yang kamu pakai itu butuh jasa penjahit. Nah, dari berbagai macam alat pemenuhan kebutuhan dikelompokkan jadi 4 ya. Tadi di buku salah cetak, kamu sudah bisa menggantinya pakai pensil, tidak apa-apa daripada kamu bingung. Yang pertama, macam barang menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. B, macam barang menurut hubungannya dengan barang lain. Yang C, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Yang D, alat pemenuhan kebutuhan menurut proses produksinya. Ya, jelas ya. Sekarang lanjut ke slide berikutnya tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya, berkaitan dengan kegiatan ekonomi manusia. Ini ada istilah tindakan ekonomi, ada motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Kita bahas satu dulu tentang tindakan ekonomi. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Itu yang dimaksud dengan tindakan ekonomi. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Ya, itu disebut dengan tindakan ekonomi. Ya, misalnya bekerja, ya, bekerja apa saja. Sekarang banyak profesi yang bisa kita pilih dalam bekerja. Nah, kemudian tindakan ekonomi dilakukan setiap orang harus dengan penuh tanggung jawab. Ya, misalnya bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kejujuran dan santun. Kemudian lagi, kegiatan atau tindakan ekonomi manusia harus rasional. Artinya masuk akal agar mendapat hasil yang maksimal. Ya, kadangkala ada seseorang yang melakukan tindakan ekonomi itu irasional atau tidak masuk akal, sehingga mereka akan rugi. Ya, jadi jangan sampai tindakan irasional dilakukan. Maka kita dalam melakukan kegiatan ekonomi harus rasional, ya, sesuai dengan pikiran dan akal yang sehat.
Ya, misalnya yang irasional itu kita bertindak atau berlaku hidup boros, ya, ini kan berarti yang rugi, ya, tidak masuk akal. Ini contoh tindakan ekonomi manusia, ya, banyak sekali. Oke, lanjut ke slide berikutnya tentang motif ekonomi. Di halaman 140. Motif ekonomi yaitu kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi. Atau di buku paket itu tertulis bahwa keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi ada dorongan, ada kekuatan yang mendorong dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi. Apa itu? Yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Ya, coba kamu cermati kegiatan orang tua kamu setiap hari, yang ke sawah berangkat pagi, pulang sore. Ya, yang berdagang pergi ke pasar, bahkan ada yang pagi sekali, ya, jam 4 sudah berangkat ke pasar. Bahkan ada yang berkeliling menjual barang dagangannya secara berkeliling. Ini motif untuk memenuhi kebutuhan, ya, karena kamu keinginannya macam-macam harus dipenuhi oleh orang tua kamu. Mereka bekerja, ya, istilahnya banting tulang peras keringat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, motif berbuat sosial. Ya, misalnya ada seseorang yang mendirikan panti asuhan, ya, atau ada seseorang yang menyumbang baik barang maupun uang kepada panti asuhan. Ini adalah motifnya untuk berbuat sosial. Jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka melakukan tindakan ekonomi, yaitu menyumbang, ya, menyumbang ke panti asuhan. Ini tujuannya adalah untuk berbuat sosial. Dan yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Jadi seseorang melakukan kegiatan ekonomi ini tujuannya untuk mendapatkan penghargaan. Sebagai contoh, ya, ini kadangkala untuk kita memperoleh sebuah piagam atau piala, ya,
Kamu misalnya disebutkan sebagai siswa terbaik dan memperoleh piagam. Apa yang kamu lakukan? Ya, tentunya belajar dengan giat, membeli buku-buku pelajaran yang relevan, membeli alat tulis, bahkan sekarang ada membeli HP Android. Itu tujuannya kamu semua adalah untuk memperoleh penghargaan agar kamu dicap sebagai siswa terbaik, baik di kelasnya, ya, terbaik di kelasnya, menjadi peringkat 1. Ini contoh motif untuk mendapatkan penghargaan, ya, melakukan kegiatan ekonomi dengan membeli berbagai macam alat dalam proses pembelajaran. Oke, keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Dikatakan bahwa manusia ini dalam melakukan kegiatan ekonomi itu kadangkala atau bahkan sering merasa tidak puas terhadap apa yang diperoleh. Sebagai contoh, misalnya sebuah kegiatan ekonomi yang namanya itu mengembangkan usaha, ya, sudah punya usaha, sudah baik, sudah maju, tetapi ingin mengembangkan usahanya. Ya, bisa membuka cabang usaha di tempat lain. Tujuannya apa? Ya, untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan apa? Di bidang ekonomi. Ya, misalnya yang ada sekarang banyak berdiri supermarket dari cabang perusahaan, pusatnya di ibu kota, kemudian mengembangkan cabang di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Ya, untuk memperoleh kekuasaan di bidang ekonomi, yaitu berbagai motif atau kekuatan yang mendorong dalam diri manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan, kemudian yang kedua, berbuat sosial, yang ketiga, mendapatkan penghargaan, dan yang keempat, memperoleh kekuasaan. Oke, slide berikutnya. Ya, yang terakhir ini tentang prinsip ekonomi, yaitu tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ini sesuatu yang saling berkaitan. Apa yang dimaksud prinsip ekonomi? Ini ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Ya. Mendapatkan hasil tertentu maksudnya hasilnya ditargetkan dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Ya, modalnya kecil, hasilnya banyak.
Yang kedua, prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Ya, tentunya kita harus kalau berkorban ya mendapatkan hasil. Yang ketiga, prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ya, hampir mirip dengan pengertian yang pertama. Yang keempat, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Ya, dari keempat pengertian itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam melakukan tindakan ekonomi kita harus mendapatkan hasil yang banyak atau maksimal, tapi pengorbanannya kecil. Ya, jelas ya. Jadi prinsip yang kita gunakan dalam melakukan tindakan ekonomi itu seperti itu. Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Itu prinsip yang harus kita lakukan dalam melakukan tindakan ekonomi. Oke, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ini ada kegiatan ekonomi, kemarin kita sudah membahas dikelompokkan jadi 3. Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Semuanya pakai prinsip ekonomi agar kita dikatakan orang tidak rugi dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh, dalam kegiatan produksi itu menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. Yang kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah, yang ngirit transportasi. Menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Ya. Yang keempat, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Ya, ini tujuannya agar biaya produksinya sedikit, keuntungannya banyak. Yang kedua, dalam kegiatan distribusi ini menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Ya, jangan sampai kita keliru sasaran, barangnya tidak laku, kemudian tepat waktunya, jangan sampai barangnya rusak, belum sampai ke tempatnya. Ya, ini butuh dalam penyaluran barang dengan prinsip tepat sasaran dan tepat waktu. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Ya, sehingga transportasinya lebih dekat untuk mengirit biaya transportasi. Yang ketiga, memberikan layanan dengan baik. Ya, misalnya kita buka warung dalam kegiatan distribusi barang, buka warung di rumah, memberikan layanan terbaik. Bagaimana caranya? Kalau ada pembeli, layani dengan cepat, pakai senyum juga, ramah. Ya, jangan ada orang beli kemudian kamu bermuka sewot, nanti hasilnya tidak maksimal. Kemudian menggunakan sarana distribusi yang murah. Ini penting ya untuk menghemat biaya pengiriman barang. Dan yang ketiga, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi.
ya dalam kegiatan konsumsi, dalam kegiatan memakai barang ya untuk memenuhi kebutuhan, kita juga harus menerapkan prinsip ekonomi. Pertama, membeli barang dengan memilih barang terlebih dahulu. Milihnya yang bagaimana? Yang kualitasnya bagus, harganya murah. Ya, kita pembeli adalah raja, bisa memilih barang, bahkan harus dengan menawar. Ya, kalau ada orang yang membeli barang tanpa menawar, itu Pak Guru anggap orang yang bodoh, tidak menerapkan prinsip ekonomi. Ya, orang yang bodoh, tuku asal ditawarkan berapa bayar, ya nanti kita tindakannya jadi irasional atau tidak masuk akal. Tadi sampaikan bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi kita harus rasional ya, harus masuk akal. Yang terakhir ini dalam keluarga. Dalam sebuah keluarga, ini karena biasanya yang penghasilannya itu tiap bulan, itu setiap bulan harus membuat daftar kebutuhan sesuai dengan skala prioritas. Ya, membuat daftar kebutuhan supaya kebutuhannya bisa diketahui dan menggunakan skala prioritas. Maksudnya skala prioritas itu kebutuhan yang penting didahulukan. Ya, misalnya daftarnya ada 10. Yang nomor 1 itu yang paling penting. Nomor 10-nya yang tidak penting. Ya, itu harus menerapkan skala prioritas. Kamu juga ya dalam konsumsi untuk kamu sebagai pelajar tentunya harus menggunakan skala prioritas. Yang penting dulu yang dipenuhi. Baru kalau ada sisa uang, kebutuhan berikutnya baru dipenuhi. Ya, itu penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Ya, materinya sampai dengan halaman 144 ya. Oke, itu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya ulangi, dari alat pemuas kebutuhan, macamnya, dan motif, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya, kalau urutannya, kalau digabung dalam sebuah kalimat, tindakan ekonomi didorong oleh motif ekonomi dan berpedoman pada prinsip ekonomi. Itu camkan ya, camkan baik-baik. Kegiatan ekonomi didorong oleh motif ekonomi dan berpedoman pada prinsip ekonomi. Kalau kamu laksanakan, insya Allah kamu akan hidup sukses.
Ya, tidak ada istilahnya zaman sekarang kok hidupnya tidak makmur. Ya. Kebutuhannya tidak, sebagian besar tidak terpenuhi. Itu tidak mungkin kalau kita menerapkan kalimat tadi ya. Mudah-mudahan kamu sebagian kebutuhannya terpenuhi dan hidupnya menjadi makmur. Oke, itu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.